Shalom, selamat malam. Yang ada di rumah, shalom ya. Yang ada di gedung gereja, shalom, selamat malam. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali lagi beribadah ya. Dan di malam hari ini kita boleh kembali lagi melanjutkan seri tentang tokoh-tokoh perjanjian lama. Tapi di awal ini saya akan tanya pertanyaan yang gampang sekali lah ya. Kira-kira kita kalau lagi berantem mungkin ya, atau mungkin kalau lagi marah, apa yang biasanya bisa muncul atau pertanyaan apa yang bisa keluar? Entah mungkin lagi berantem dengan rekan kerja, mungkin lagi berantem dengan suami istri mungkin atau dengan anak. Kira-kira ada pertanyaan apa yang mungkin sering muncul untuk menguji seberapa peduli nggak mereka dengan kita? Atau mungkin ada nggak yang pernah ditanya pertanyaan demikian? Pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan dengan nada yang memelas, atau mungkin bisa disampaikan dengan nada yang manja mungkin kali ya, atau mungkin bisa disampaikan dengan nada yang marah. Marah karena pasangan, marah karena rekan kerja, marah karena partner. Tidak begitu. Ini kali ya pertanyaan yang umum kita bisa lihat ya. Oke. Ya, kok nggak peka sih? Kira-kira gitu. Pernah nggak kita melempar pertanyaan ini, atau orang melempar pertanyaan ini ke kita, entah dengan nada yang memelas, marah, atau mungkin dengan nada yang bercanda dan manja. Mungkin kalau kita pasangan suami istri ya, "Babes, kok kamu nggak peka sih?" Kira-kira gitu ya. "Kok kamu nggak peka sih?" Mungkin antara suami istri, orang tua ke anak, atau mungkin rekan kerja, kira-kira begitu. Ada nggak? Pasti pernah ya, pasti pernah kita bilang, "Kok kamu nggak peka sih? Kok kamu kurang peka sih?" Kira-kira begitu. Kenapa? Karena berbicara mengenai kepekaan itu penting. Ya nggak sih? Bayangin kalau kita jadi orang yang nggak peka. Bayangin coba kalau di rumah suami kita nggak peka sama kita. Kita udah sakit, dibiarin aja main game. Kira-kira gitu ya. Mungkin istri udah capek, suami nggak bantu. Atau mungkin anak udah sedemikian rumit dengan tugas sekolah, orang tua nggak pernah mau tahu, nggak peka. Iya nggak? Berbicara mengenai orang yang nggak peka itu, wah luar biasa sekali. Dia bisa merugikan diri dia, atau juga bisa merugikan sekeliling dia. Makanya pertanyaan ini juga bisa disampaikan dengan nada yang marah. "Kok kamu nggak peka sih?" Karena pasti ada dampak-dampak yang serius dari orang yang nggak peka. Apalagi ketika berbicara mengenai kepekaan rohani. Iya nggak? Bayangin coba kalau kita sebagai anak Tuhan sampai kehilangan kepekaan rohani. Sampai kehilangan hati yang peka, hati yang takut kepada Tuhan. Sampai kehilangan hati yang betul-betul serius kepada kerohanian kita. Mungkin ketika kita bekerja, kita dikasih tanggung jawab, kita kehilangan kepekaan rohani itu. Apa yang terjadi? Pasti akan banyak hal-hal yang fatal yang bisa terjadi. Hal kecil pun bisa terjadi, apalagi ketika orang gak punya kepekaan secara rohani. Kenapa butuh? Kenapa butuh? Karena penting. Karena kadangkala, ini satu kutipan ya, satu kutipan yang saya temukan di satu postingan ya, kata Mas Paul ya, Mas Paul David Tripp bilang begini, "Dosa tidak selalu terlihat berdosa bagi kita. Terkadang terlihat indah. Itulah mengapa kita membutuhkan kasih karunia untuk melihat dosa apa adanya, gelap, berbahaya, memperbudak, dan merusak." Maka coba bayangkan kalau kita nggak punya hati yang sangat serius dan peka, maka kita akan mudah sekali untuk merasa tidak apa-apa padahal itu berdosa. Karena kadangkala memang kenyataan, dosa itu bisa terlihat tidak berdosa bagi kita kalau kita kehilangan itu. Dan ini yang terjadi dengan tokoh pada malam hari ini akan sama-sama kita bahas. Tokohnya sudah terkenal seperti Pak Albert mungkin ya, terkenal seperti saya mungkin juga ya, terkenal dalam kalangan kecil lah ya, kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Maksudnya tokoh yang terkenal, tokoh yang hebat, tapi sayang sekali kepekaannya kurang. Tapi sebelum kita akan lihat ke sana, kita akan lihat beberapa hal dulu sebelum si tokoh ini diangkat menjadi seorang raja. Kita pasti tahu ceritanya. Coba kita buka di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 7. Kita buka di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 7. Kita lihat kenapa sampai tokoh ini diangkat menjadi raja, apa alasannya, kira-kira begitu ya. Coba kita buka dulu di 1 Samuel 8 ayat 1 sampai yang ke-7.
Oke, kalau sudah menemukannya, saya baca dari ayatnya yang ke-5 ya, kira-kira begini bunyinya. Dan berkata kepadanya, kepada Samuel ya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa yang lain. Jadi ada alasan dan kenapa raja ini diangkat menjadi raja pertama orang Israel. Yang pertama karena mereka melihat Samuel sudah tua, sudah tidak memungkinkan lagi untuk memimpin. Tapi yang kedua karena mereka melihat anak-anak Samuel ternyata tidak hidup seperti Samuel. Kalau kita baca di ayat yang di atas, dilihat mereka itu tidak seperti ayahnya. Di ayat 3 dibilang begini, mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi Samuel sudah tua, mau diganti anaknya, tapi anaknya kehidupannya tidak seperti Samuel. Tapi ada alasan yang terakhir, karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Ini keinginan mereka yang paling kuat ya, ingin seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan Tuhan mengizinkan untuk mereka akhirnya berpindah kepemimpinan dari yang teokrasi kepada pemimpin yang raja. Sehingga diangkatlah Saul, kita tahu ya, Saul sebagai raja. Sebelum kita lebih jauh lagi membahas tentang Saul, kita mungkin perlu melihat secara sederhana apa dan hal-hal apa yang terkait dengan masa lalu Saul ketika dia mau jadi raja atau menjelang menjadi raja. Karena itu penting, karena itu akan menunjukkan sisi gelap dia yang ternyata dia tidak dia tidak menyelesaikan sisi gelapnya itu. Tidak peka, kira-kira begitu ya. Yang pertama kita perlu bersyukur melihat Alkitab mencatat bahwa Saul ini punya kelebihan fisik yang baik. Coba kita lihat di 1 Samuel 9 ayat 2. Punya kelebihan fisik yang baik. Dibilang begini, 1 Samuel 9 ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi secara kelebihan dia orang yang oke, orang yang luar biasa, orang yang sebenarnya punya kelebihan fisik yang wah memang cocok banget nih jadi raja karena tinggi, besar, ganteng dan lain sebagainya, kira-kira begitu ya. Tentu saya kalah ganteng lah dengan Saul ya, kira-kira begitu ya. Luar biasa sekali, luar biasa. Tapi sayang sekali dia yang punya kelebihan fisik yang oke sekali, oke punya, kira-kira gitu ya. Tapi sayang sekali dia orang yang insecure, tidak percaya diri, merasa kurang, merasa nggak mampu, merasa ya kira-kira orang insecure lah ya, orang yang gak aman dengan dirinya, orang yang gak pede. Dibilang di ayat 21 begini, saya bacain buat kita ya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Jadi Samuel mau menyampaikan bahwa pilih dia karena Tuhan yang pilih Saul pada waktu itu. Tapi dia orang yang insecure, dia orang yang merasa kurang percaya diri, apalagi didukung dengan dia dari suku Benyamin, suku yang tidak besar, suku yang pernah mengalami sejarah yang kelam karena perang saudara, karena suku-suku Israel menyerang suku Benyamin karena ulah suku Benyamin yang enggak baik terhadap Lewi kan, memperkosa gundik sehingga diserang dan suku Benyamin itu habis, banyak yang mati, bisa lihat di Hakim-Hakim. Sehingga mungkin ini juga yang membuat Saul jadi insecure karena ngapain pilih dia dari suku yang kecil, suku yang enggak punya apa-apa, suku yang punya sejarah kelam yang menyakitkan. Ngapain pilih dia? Ini penting sekali, karena ternyata nanti ketika dia udah jadi orang hebat pun, dia masih insecure dengan berbagai macam hal, kira-kira begitu. Tapi yang terakhir, ketika dia sudah dipilih, udah mau dilantik, apa yang dia lakukan? Kalau kita masih ingat sekolah minggu, yang jawabnya benar, minta hadiah ke Lawson Malvian ya. Apa kira-kira, apa yang dia lakukan ketika dia udah mau dipilih? Dia ada yang jawab benar nih Lawson Malvian. Siapkan hadiah handuk ya, buat yang jawab. Dia sembunyi. Mungkin juga dia takut, tapi mungkin juga dia rendah diri. Padahal dia udah tahu Tuhan yang pilih, Samuel yang ngomong. Orang pasti gak akan ragu dengan Samuel. Karena orang tahu siapa Samuel, bagaimana dia seorang yang luar biasa, bahkan kata-kata dia yang begitu baik. Jadi ngapain lagi dia perlu bertanya tentang dirinya, kalau memang ini betul-betul dia dipilih oleh Tuhan. Tapi dia sembunyi, dia rendah diri.
Nah ini yang tidak boleh dilepas karena ternyata ini tidak diselesaikan oleh Saul di masa-masa dia yang lama. Dan ini berpengaruh sekali kepada masa depan dia. Tapi Bapak Ibu, kadang-kala waktu kita baca Alkitab, kita suka melupakan part di terakhir sebelum berpindah ke pasal selanjutnya. Coba kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 27. Ada orang-orang yang julid ya, mulut-mulut netizen di zaman itu ternyata udah berkembang ya, kira-kira gitu. Coba kita lihat di 1 Samuel 10 ayat 27. Mungkin kalau dulu udah ada sosmed, mereka langsung posting kali ya, pemimpin gue yang baru ini bisa gak sih mimpin, kira-kira gitu ya. Dibilang begini, tetapi orang-orang yang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Dibilang begitu ya. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul pura-pura tuli. Luar biasa ya. Dia tidak memberikan respon apa-apa. Dia nggak menanggapi perkataan orang dan tidak membela diri. Bayangin coba ya kalau orang-orang ini berkata kepada Saul ketika dia sudah jadi raja beberapa tahun ke depan. Orang ini mungkin langsung ditembak dari jauh kali ya, atau langsung dipukul. Ini kita kelewatan. Saya waktu lihat bagian ini, Saul bagus sekali ya Saul ya. Dia nggak marah, dia nggak bela diri, padahal dia orang insecure. Bisa sebenarnya pada waktu itu dia langsung down. Oh ya benar lah ya, aku memang orang yang nggak punya apa-apa, yang nggak mampu memimpin, dia bisa langsung mundur. Tapi dia tenang, dia nggak marah, dia nggak bela diri, bahkan dibilang dia pura-pura tuli, kira-kira begitu. Ini benar nggak sih dia begini kalau kita melihat ke depan? Padahal sebenarnya orang-orang yang insecure, orang-orang yang tidak percaya diri, yang kurang aman dengan dirinya, itu sebenarnya bisa menunjukkan respon yang fatal akibat tanggapan dan penilaian dari orang lain. Entah itu dia bisa lebih down, atau itu dia bisa lebih bisa lebih mengungkapkan dengan kemarahan dia. Ini tidak terjadi ya di awal. Bagus sekali, di awal dia nggak terjadi. Tapi apakah itu benar? Atau mungkin karena masih di awal-awal kali ya. Jadi orang kadang-kala kalau masih di awal semangatnya masih bagus sekali. Kira-kira gitu. Kalau udah lama-lama udah makin jahat. Makanya penting pada malam hari ini saya bicara mengenai hati yang peka. Kenapa? Hati manusia kalau kehilangan kepekaan kepada Tuhan mudah untuk berubah dan jadi jahat. Ya enggak? Coba kita jujur. Iya enggak? Makanya malam hari ini sebelum lebih lanjut saya khotbah, saya mau ajak kita malam hari ini, coba kita kembali mengingat waktu pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu pertama kali kita berkomitmen untuk hidup mau sungguh-sungguh melayani. Waktu pertama kali kita menjawab panggilan Tuhan. Waktu pertama kali kita mungkin diberi kesempatan, kita bisa bebas, kita bisa sembuh dari penyakit. Bagaimana kondisi hati kita? Saya waktu persiapkan khotbah ini saya langsung ingat ya. Bagaimana dulu saya dari Bitung ke Manado, Manado ke Bandung, Bandung ke SCTB. Bagaimana hati saya? Masih sama nggak dengan dulu? Yang betul-betul berkomitmen mau mengembalakan domba. Atau jangan-jangan domba dieksploitasi, dipakai untuk mendukung entertainment kita. Kira-kira begitu. Domba tidak lagi diurus sebagaimana adanya. Atau mungkin kita sebagai majelis, di awal-awal kita masuk pelayanan, oke sekali. Tapi perlahan-lahan, apakah hati kita masih punya hati yang takut atau kita makin sekuler? Atau mungkin kita dulu waktu masih kuliah, aku pengen jadi dokter yang melayani. Tapi ketika udah jadi, lupa semua. Jadi jahat. Jangan-jangan juga kita. Dan ini juga yang terjadi dengan Saul, bukan? Di awal-awal dia, nggak denger lah. Mulut netizen dihempaskan. Kalau mungkin pakai kata-kata syari ini, ditembak manja, kira-kira gitu ya. Udah dihempaskan. Tapi ketika dia udah berjalan berapa tahun, hatinya tetapkah begitu? Bagaimana dengan kita hari ini? Coba kita ingat waktu pertama kali kita terima Tuhan. Ada hatikah yang semakin murni? Atau justru kita makin lama makin menjadi hamba Tuhan, makin lama makin menjadi jemaat Tuhan, makin lama makin menjadi majelis. Jangan-jangan kita didapati hatinya bukan makin murni, tapi justru makin serong di hadapan Tuhan. Makanya di awal saya bilang kita butuh hati yang peka kepada Tuhan. Amin? Kalau enggak kita mudah sekali jahat. Mudah sekali. Mudah sekali. Mudah sekali kita berbelok. Mudah sekali kita kehilangan komitmen kita di awal. Mudah sekali kita melupakan janji-janji kita, masa lalu kita, rasa kita mungkin ketika dulu masuk ke SCTB, ada malam kesaksian, tulis ini, jadi ingat kembali, saya jadi cari-cari kembali apa yang dulu saya tulis ya, kira-kira begitu. Untuk melihat, Andrian samakah dengan Andrian yang dulu, waktu masih baru masuk menjawab panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, atau Andrian sekarang makin jahat, kira-kira gitu. Nggak Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita melihat ini, kenapa?
Karena ternyata hati Saul itu berubah. Kita akan lihat. Yang pertama kita akan lihat, coba kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 1 sampai yang ke-22. Di 1 Samuel 13 ayat 1 sampai 22 ini akan menceritakan peperangan dia ya. Setelah dia jadi raja beberapa tahun, dia berperang. Dia akan berperang melawan musuh bebuyutannya orang Israel, yaitu bangsa Filistin. Kira-kira gitu ya. Yang jahat, yang jadi musuh yang besar sekali, yang selalu menjadi selalu menjadi momok bagi bangsa Israel, kira-kira begitu. Tetapi ketika akan berperang dengan bangsa Filistin, ternyata secara jumlah, secara kesiapan, secara mental, itu bangsa Filistin jauh lebih kuat, jauh lebih oke, jauh lebih banyak dia punya pasukan, dia punya kereta kuda dibanding Israel pada waktu itu. Sehingga kalau kita baca di beberapa ayat-ayat, ditulis orang-orang itu meninggalkan, bersembunyi, lari, pelan-pelan meninggalkan Saul. Dia lari ya, dia sembunyi, pelan-pelan meninggalkan Saul karena melihat, waduh, ketar-ketir nih bangsa Filistin. Bisa nggak bangsa kita menang lawan mereka? Kira-kira begitu. Jadi takut, ketar-ketir. Apalagi ditambah dengan pada waktu itu Samuel belum datang. Kan ada janji kan, tunggu ya aku datang baru kamu mempersembahkan korban, kira-kira begitu. Tapi Samuel ditunggu-tunggu berhari-hari nggak kunjung datang. Bayangin coba kalau kita jadi Saul pada waktu itu, kita pasti akan kelimpungan setengah mati, ya nggak? Aduh, bagaimana nih ya? Apa yang gue harus lakukan? Rakyat udah meninggalkan, Filistin punya bangsa yang begitu besar mau nyerang kita. Samuel belum datang. Kapan pertolonganmu datang? Ditunggu-tunggu nggak ada. Lalu apa yang Saul lakukan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh dia? Dia melanggar perintah Tuhan. Apa yang Saul lakukan? Dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dengan alasannya supaya Tuhan datang cepat untuk tolong dia. Karena dia juga melihat bangsa dia udah nggak semangat ya. Udah loyoh. Jadi harus ada ini sebagai penyemangat bahwa oh memang Tuhan akan tolong kalau kita mempersembahkan korban. Jadi dia melanggar perintah, nggak taat, nggak tunggu Samuel, dan dia melawan itu supaya bangsa dia mungkin nggak pergi. Ada sebuah sebuah pembuktian, oh ini begini ya. Tapi mari kita lihat apa yang ditegur oleh Samuel pada bagian ini. Coba kita buka di ayat 11, 12 dan 13 ya. Kita lihat ayat 11, 12 dan 13. Dia bilang begini. Tetapi kata Saul, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin katanya telah berkumpul. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Jadi dia melakukan proses itu supaya memohon belas kasihan kepada Tuhan. Tapi Samuel bilang, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu yang memerintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan akan mengongkongkan kepemimpinanmu atas orang Israel. Jadi dia ditegur oleh Samuel pada bagian ini. Dia melanggar perintah Tuhan, dia tidak peka karena didesak oleh kebutuhan. Kadang-kala kita melihat masalah terlalu besar, sampai kita lupa kadang-kala apa yang perlu kita ambil. Tapi kalau kita punya hati yang peka dan takut akan Tuhan, saya pikir di tengah-tengah masalah yang mendesak, kita tetap bisa belajar untuk taat kepada Tuhan. Amin? Kira-kira begitu. Dan ini tidak dilakukan oleh Saul. Dan dia banyak alasan pada bagian ini. Saul tidak taat, kita mau lihat hati dia ya. Tidak taat. Dia melecehkan makna dari mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bukan sekedar ritual. Tapi Tuhan mau ketika orang melakukan ini, ada hati yang kudus, yang takut akan Tuhan, waktu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bukan sekedar supaya Tuhan tolong. Berarti Saul pada bagian ini motivasi dia salah. Memperalat Tuhan supaya Tuhan cepat-cepat tolong dia pada waktu itu. Karena memang benar ada konsep, ada pengajaran bangsa-bangsa pada waktu itu bahwa mereka suka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa mereka sebelum perang. Supaya dengan yakin bisa pergi perang. Tapi kan beda dengan konsepnya bangsa Israel. Tuhan mau bukan cuma sekedar tradisi, ritual, minta-minta kayak orang gak jelas. Tapi Tuhan mau ada satu hal yang penuh makna supaya gak sembarangan. Dan ini terjadi kepada Saul pada waktu itu. Saul kurang beriman. Saul tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan dia tidak takut akan Tuhan. Dia berdosa kepada Tuhan. Sekarang kita baca satu bagian ini sama-sama dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Hati
akan belajar tenang dan bijak sekalipun keadaan begitu mencekam. Karena jika kita kehilangan hati yang peka dan takut akan Tuhan, mudah bagi kita untuk bertindak bodoh dan akhirnya membuat kita jatuh dalam dosa. Kadang-kala hal simpel ya, hal kecil, tapi bisa jatuh dalam dosa. Karena nggak punya hati yang sungguh-sungguh takut, taat, tenang, sabar, dan betul-betul tuh menanti jawaban dari Tuhan. Ini yang pertama. Oke, ini berlalu. Tapi apakah dia bertobat? Sekarang kita akan lihat Samuel punya perintah melalui Tuhan kepada Saul. Coba kita lihat di bagian ini. Saya bacain buat kita ya. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalaskan apa yang dilakukan orang Amalek kepada Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Perhatikan, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuh semua. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi jangan disisakan, tumpas. Jelas ya di awal perintah Tuhan, jangan menyisakan, tumpas semua, habisi semua. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Ketika Tuhan perintah begini, apa respon dia? Apa yang dia lakukan? Ternyata kalau kita baca Alkitab, dia membelot ya. Dia ternyata tidak membunuh, dan dia bilang begini, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik, dan lain sebagainya. Dan mereka tidak akan tumpas bagian itu. Jadi dia nggak taat lagi. Dia biarkan, dia tahan, dia tidak mengikuti perintah Tuhan melalui Samuel pada bagian ini. Lalu Samuel datang. Ketika Samuel datang, sama seperti tadi di awal ya, dia datang, Saul pada bagian ini bohong. Dia bohong. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Jadi dia bohong ya. Terus Samuel dengar, kok ada bunyi binatang ya, kira-kira begitu. Lalu dia mengakui, tapi dia bilang, kan ini kan buat Tuhan. Aku sengaja nggak bunuh semua, aku pilih yang bagus-bagus supaya aku persembahkan kepada Tuhan. Dia sekali lagi, Saul pada bagian ini nggak punya hati yang peka dan takut akan Tuhan. Dia sembarangan, dia nggak taat firman Tuhan, dia nggak merasa bersalah, dan dia nggak jujur terhadap apa yang dia lakukan. Di mana hati dia pada bagian ini? Dia nggak takut, dia nggak taat kepada Tuhan. Tuhan nggak butuh korban, Tuhan kaya. Tuhan bilang di Mazmur ya, yang dia butuh itu kita, hati kita yang betul-betul sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia bilang kan, aku kaya, kalau aku lapar tinggal aku ambil. Tuhan mau lihat diri kita yang sungguh-sungguh, dan ini tidak terjadi kepada Saul. Dan Saul sekali lagi melakukan hal yang gak baik. Hati dia gak jujur, dia merasa tidak bersalah. Dan bahkan pada bagian ini, dia betul-betul sungguh tidak baik. Maka kita bisa melihat ya, hati dia yang pelan-pelan berubah. Bahkan terakhir saya ambil 3 bagian aja. Dan terakhir kita akan lihat bahwa ternyata di awal dia mampu tahan mulut netizen. Tapi ketika dia udah jadi raja beberapa tahun, diomongin sama perempuan-perempuan, dia nggak tahan mulut netizen. Kita lihat ya. Coba kita lihat. Pada waktu dia pulang ya, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin, keluarlah perempuan-perempuan dari segala Israel, menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dan memukul rebana dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan-perempuan itu menari. Dia bilang begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa lebih banyak. Lalu Saul dibilang marah. Dia marah dengan sangat karena perkataan itu menyebalkan hatinya. Sejak hari itu Saul mendengki kepada Daud. Di mana respon dia yang good di awal tadi ketika dengar ini? Berubah ya? Berubah. Apa di awal itu cuman kamuflase? Orang hari ini bilang ya cuman tipu-tipu lah ya. Dunia tipu-tipu. Kira-kira begitu ya. Tipu-tipu. Di awal bagaimana? Dia berubah ya. Dia nggak tahan dengan mulut netizen seperti cabai, kira-kira gitu ya. Apalagi kalau hari ini dia tinggal di Indonesia ya, aduh lebih parah lagi ya mulut-mulutnya ya, kira-kira gitu. Dia nggak tahan, dia marah,
Di mana dia yang pertama yang pura-pura tuli, yang gak marah, yang gak kasih respon. Sekarang dia marah dan dia membahayakan hidup Daud. Padahal dia yang kasih kesempatan kepada Daud. Ngapain dia perlu insecure? Tapi lihat ya, sisi gelap dia gak bereskan. Dan dia insecure, merasa iri hati, tersaing dengan orang yang jauh di bawah dia. Tapi dia merasa takut. Karena itu hati yang gak peka, hati yang gak dikoreksi, hati yang gak dipupuk dengan firman Tuhan jadi begitu. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Hati kita bisa berubah. Jangan bilang kita hamba Tuhan, hati kita bisa berubah jadi jahat. Kalau kita gak betul-betul takut kepada Tuhan. Maka di terakhir saya akan tutup dengan satu buku yang saya baca. Saul ini dikategorikan sebagai pemimpin yang paranoid. Kalau kita buka Google, cari di internet, apa sih paranoid itu, pasti akan muncul sama seperti yang saya cari. Paranoid itu kurang lebih begini, masalah psikologis yang ditandai dengan munculnya rasa curiga dan takut yang berlebihan. Jadi katanya, orang yang paranoid cenderung sulit atau bahkan tidak bisa mempercayai orang lain. Dan memiliki pola pikir yang berbeda dari kebanyakan orang. Makanya kita gak heran ya, Saul sembarang buat kutuk ya, sampai akhirnya anak dia yang melanggar kutuk itu dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat ya, Saul yang penuh curiga, takut sekali. Anak yang dia kasih kesempatan justru bagi dia anggap musuh. Padahal kan Daud gak begitu. Ketakutan dia, dosa menggerogoti dia. Dosa sisi gelap dia yang insecure membuat dia gak aman. Dan dia dikategorikan sebagai pemimpin yang paranoid, yang ketakutannya berlebihan. Dan buku ini menulis kira-kira ciri-ciri pemimpin yang paranoid kira-kira begini. Kita jangan bilang kita bukan pemimpin. Setiap kita adalah leader. Minimal kita memimpin diri kita masing-masing. Kalau kita begini, kita akan membahayakan orang lain, termasuk membahayakan orang-orang yang kita sayang. Dan itu yang Saul tunjukkan lewat hidup dia. Membahayakan orang lain. Karena dia ketakutan, paranoid. Yang pertama, buku ini bilang begini. Para pemimpin atau kita yang paranoid bisa bereaksi berlebihan terhadap bentuk kritik yang paling lembut sekalipun. Itu yang terjadi kepada Saul. Hanya kecil, mungkin kita orang tua, pemimpin hari ini, hanya kecil, tapi kita memberikan respon yang berlebihan terhadap hal yang sederhana sekalipun. Terus juga, karena kecurigaan, pemimpin yang paranoid akan sering menciptakan sistem kendali yang ketat di dalam organisasi. Jangan-jangan itu kita hari ini. Sehingga membuat lingkungan menjadi toksik karena kita yang gak betul-betul punya hati yang peka kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemimpin yang paranoid seperti Saul itu suka berpikiran berlebihan, seolah-olah nanti ada yang akan ambil posisi dia, seolah-olah nanti ada yang akan mencuri perhatian publik lebih dari dirinya. Hati-hati, orang tua juga bisa begitu ke anak, jadi overprotective, jadi diktator, sehingga lingkungan yang bisa diciptakan dengan rohani tapi jadi lingkungan yang penuh persaingan karena gak punya hati yang peka dan takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, buku ini bilang pemimpin yang paranoid itu pemimpin yang terlalu menaruh perhatian terhadap tanggapan orang lain. Sibuk. Hal simpel kan? Gak usah percaya, Saul pasti lebih dulu berperang, lebih banyak kalahin musuh daripada Daud. Tapi dia menaruh tanggapan terhadap orang lain, merasa akan ada pemberontakan dari Daud. Jangan-jangan itu kita hari ini. Tapi yang kedua, ini yang lebih parah. Pemimpin yang paranoid sulit untuk memiliki hubungan yang dekat dengan orang lain. Dikarenakan dia takut dimanfaatkan. Takut keterbukaan dia dipakai orang lain untuk meruntuhkan dia punya kepemimpinan. Akhirnya dengan orang-orang yang dia sayang pun dia nggak punya deep relasi. Dan itu terjadi kepada Saul. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita belajar ya. Satu, punya hati yang peka dan takut pada Tuhan. Kalau enggak, besok-besok jadi jahat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat perenungan yang sederhana pada malam hari ini. Membantu kami untuk melihat kondisi kami melalui cerminan yang Saul bukakan, yang firman Tuhan nyatakan. Tuhan tolong dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami tahu kami mudah jadi jahat. Maka kami perlu anugerah Tuhan. Perlu kasih karunia, supaya dosa tetap dilihat sebagai dosa, kami tidak tutupi dengan banyak alasan. Dan kami mau belajar, kayak punya hati yang takut, rindu, supaya ketika kami ada, kami takut akan Tuhan, hidup kami boleh jadi berkat, dan orang lain boleh memuliakan karena melihat kami. Tuhan tolong, sekali lagi Tuhan tolong,
karena kami ini lemah, kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa. Amin.